Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai titrasi bikromatometri. Sebelum memulai presentasi kali ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Stefanus Waskito Aji Priyanka. Di sini ada rekan saya, Silvanur Rahma, ada Kaulan Karima, dan Delin Anusa. Next. Kita mulai dari pendahuluan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, titrasi bikromatometri ini merupakan metode penelitian secara kuantitatif, yang mana apabila didefinisikan, bikromatometri ini adalah suatu penentuan kadar suatu zat dalam suatu bahan yang bersifat reduktor dengan menggunakan larutan standar K2CR2O7 sebagai oksidator dalam suasana asam. Asam yang digunakan di sini sebagai pengasam pada titrasi bikromatometri ini adalah HCl dan H2SO4. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke larutan baku. Larutan baku adalah larutan yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat dan teliti sebelum dilakukan proses titrasi. Larutan baku ini dapat dibuat dengan cara melarutkan sejumlah berat tertentu bahan kimia atau senyawa pada sejumlah berat tertentu pelarut yang sesuai. Akan tetapi, metode tersebut tidak dapat diterapkan secara umum karena senyawa kimia yang memiliki kemurnian yang tinggi sedikit. Larutan baku biasanya juga disebut dengan istilah larutan standar. Satuan larutan baku biasanya menggunakan mol atau molaritas atau N yaitu normalitas. Di sini ada 2 macam larutan baku. Yang pertama itu ada larutan baku primer dan kemudian ada larutan baku sekunder. Larutan baku primer adalah suatu larutan yang konsentrasinya dapat diketahui dengan tepat dengan cara menimbang atau melarutkan zat dengan pelarut tertentu dalam labu volume. Nilai konsentrasi dihitung melalui perumusan sederhana, yaitu dengan dilakukan penimbangan zat reaksi tersebut secara teliti dan dilarutkan dalam pelarut dengan volume tertentu. Di sini contoh larutan baku primer ada K2CR2O7, ada AS2O3, NaCl, asam oksalat, asam benzoat, dan lain-lainnya. Syarat larutan baku primer itu mudah diperoleh, dimurnikan, dikeringkan, dan disimpan dalam keadaan murni. Terus tidak bersifat higroskopis, dan tidak berubah berat dalam penimbangan di udara. Dan zat tersebut dapat diuji kadar pengotornya dengan uji kualitatif, dan zat tersebut harus mudah larut dalam pelarut yang dipilih. Reaksi yang berlangsung dengan pereaksi tersebut harus bersifat stoikiometrik dan langsung. Kesalahan titrasi harus dapat diabaikan atau dapat ditentukan secara tepat dan mudah. Kemudian ada larutan baku sekunder. Larutan baku sekunder adalah suatu larutan atau zat yang konsentrasinya dapat diketahui dengan tepat dengan cara standarisasi. Contohnya itu ada AgNO3, KMNO4, FeSO4-2-min, dan lain-lainnya. Syarat-syarat larutan baku sekunder yaitu derajat kemurniannya lebih rendah daripada larutan baku primer, mempunyai berat ekivalen yang tinggi untuk memperkecil kesalahan penimbangan, dan larutannya relatif stabil dalam penyimpanan. Di sini dalam titrasi bikromatometri ini K2CR2O7 memiliki kemurnian yang tinggi dan memiliki kestabilan yang tinggi sehingga K2CR2O7 disebut bahan standar primer. Kemudian larutan baku pada bikromatometri adalah kalium bikromat atau K2CR2O7. Di sini larutan baku pada bikrometri dibagi menjadi 2, yaitu menggunakan kalium bikromat sebagai agen pengoksidasi dalam titrasi dan penggunaan kalium bikromat sebagai agen pengoksidasi kimia organik. Di sini penggunaan kalium bikromat sebagai agen pengoksidasi dalam titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi ion besi 2 dalam larutan. Hal ini dilakukan sebagai alternatif penggunaan larutan kalium permanganat 7. Kemudian penggunaan kalium bikromat sebagai agen pengoksidasi kimia organik itu
Nah, maksudnya itu larutan kalium bikromat yang diasamkan dalam asam sulfat encer biasanya digunakan sebagai agen pengoksidasi pada kimia organik. Hal ini beralasan karena larutan kalium bikromat yang diasamkan dengan asam sulfat encer merupakan agen pengoksidasi yang kuat di samping memiliki kekuatan yang mampu menjadikan senyawa organik menjadi terpotong-potong. Next. Selanjutnya ada indikator. Indikator yang digunakan pada titrasi ini atau titrasi redoks, karena titrasi bikromatometri ini termasuk dalam titrasi redoks, adalah indikator redoks. Indikator redoks memiliki dua warna, yaitu warna tereduksi dan teroksidasi. Perubahan warna indikator redoks tergantung pada keadaan tereduksi atau teroksidasinya. Indikator tersebut, misalnya indikator difenilamin memiliki warna tereduksi, tidak berwarna, dan warna teroksidasi yaitu warna ungu. Nah, ketika difenilamin ini ditambahkan ke dalam suatu larutan sampel atau reduktor, maka difenilamin akan bertemu dengan reduktor dalam larutan, sehingga difenilamin akan tereduksi. Nah, yang muncul adalah warna tereduksinya, yaitu tidak berwarna. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh indikator redoks. Next. Selanjutnya ada yang disebut dengan titik ekivalen. Nah, titik ekivalen ini adalah titik di mana terjadi kesetaraan reaksi secara stoikiometri antara zat yang dianalisis atau titran dan larutan standar yang digunakan atau antara zat yang dianalisis atau titrat dan larutan standar yang digunakan atau titran. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan titik akhir titrasi. Di mana titik akhir titrasi ini adalah titik di mana terjadi perubahan secara visual yang jelas. Biasanya perubahan warna atau kekeruhan pada indikator yang menunjukkan titik ekivalen reaksi antara zat yang dianalisis atau titrat dan larutan standar yang digunakan atau titran. Nah, pada umumnya titik ekivalen ini lebih dahulu dicapai, lalu diteruskan dengan titik akhir titrasi. Ketelitian dalam penentuan titik akhir titrasi sangat mempengaruhi hasil analisis pada suatu senyawa. Kebanyakan pada proses titrasi ini, titik ekivalen tidak dapat diamati. Oleh karena itu, kita perlu bantuan senyawa lain yang dapat menunjukkan kapan titrasi harus dihentikan. Nah, penggunaan senyawa lain ini disebut dengan penggunaan indikator yang tadi telah dijelaskan di awal. Nah, ketika titrasi sudah dimulai, maka reduktor dalam sampel semakin lama akan semakin berkurang pada titik ekivalen. Reduktor akan tepat habis ketika bereaksi dengan larutan standar atau oksidator. Sesaat setelah titik ekivalen terlewati, 1-2 tetes kelebihan larutan standar oksidator akan mengoksidasi difenilamin, sehingga saat ini difenilamin akan dibawa ke dalam keadaan teroksidasi. Nah, indikator difenilamin akan berubah warna menjadi violet atau ungu yang digunakan sebagai tanda berakhirnya titik akhir titrasi, yaitu dari tidak berwarna menjadi violet. Tetapi harus diingat bahwa titik akhir titrasi ini, yang tadi dikatakan dari tidak berwarna menjadi violet, akan diperoleh bila larutan yang dititrasi itu awalnya tidak berwarna. Tetapi bila larutan yang dititrasi berwarna hijau pada awalnya, maka titik akhir titrasi bukan dari tidak berwarna menjadi violet, melainkan dari hijau menjadi violet. Next. Nah, selanjutnya ada kurva titrasinya. Nah, kurva titrasi ini merupakan kurva titrasi redoks yang didapat dengan mencari konstanta kesetimbangan reaksi redoksnya. Nah, konstanta tersebut dapat dipakai untuk mencari konsentrasi spesies yang terlibat dalam reaksi redoks pada saat titik ekivalen terjadi. Kurva titrasi dibuat dengan mengplotkan potensial elektroda untuk mengukur potensial ataupun dapat digunakan pH meter untuk membuat kurva titrasi. Next. Selanjutnya, ada cara analisis atau cara kerja dan reaksi-reaksi yang terjadi. Next. Yang pertama ada cara analisis penyiapan kalium nikromat 0,1 N. Sejumlah tertentu kalium nikromat dengan pemanasan pada suhu 140 derajat Celcius sampai dengan suhu 150 derajat Celcius didinginkan konsentrasi yang diinginkan. Nah, ini contoh cara kerjanya. Yang pertama, timbang dengan cermat sejumlah garam yang akan mengandung air kira-kira 0,25 gram kromium dan larutkan dalam 50 ml air. Lalu tambahkan 20 ml larutan perak nitrat sekitar 0,1 molar. Tambahkan 50 ml suatu larutan amonium atau kalium persulfat 10%. Setelah itu dididihkan
Larutkan perlahan-lahan selama 20 menit. Dinginkan dan encerkan menjadi 250 ml dalam sebuah labu ukur. Pindahkan 50 ml larutan dengan pipet. Tambahkan 50 ml larutan amonium besi 2 sulfat 0,1 N. Setelah itu, tambahkan 200 ml asam sulfat 2N dan 0,5 ml indikator asam N-fenilantanilat. Lalu dititrasi kelebihan garam besi 2 dengan kalium dikromat 0,1 N sampai warna berubah menjadi merah violet. Next. Yang kedua ada standarisasi larutan kalium dikromat terhadap besi. Sejumlah tertentu larutan besi diasamkan, kemudian dititrasi oleh larutan kalium dikromat yang akan ditentukan konsentrasinya dengan bantuan indikator natrium difenilaminasulfonat atau asam N-fenilantanilat sampai terjadi perubahan warna menjadi violet biru. Cara kerjanya, yang pertama, siapkan 25 ml larutan yang mengandung besi 2, lalu tambahkan 8 tetes indikator natrium difenilaminasulfonat, tambahkan 200 ml asam sulfat 2,5%, tambahkan 5 ml asam fosfat 85%, lalu larutan dititrasi dengan kalium dikromat sampai warna hijau kebiruan atau biru keabu-abuan. Teruskan titrasi dengan menambahkan larutan dikromat setetes demi setetes sampai terbentuk warna ungu atau biru violet kuat yang tetap permanen setelah dikocok. Lalu gunakan 0,5 ml indikator 2 asam N-fenilantanilat. Tambahkan kira-kira 200 ml asam sulfat 0,1 molar, lalu titrasi dengan larutan kalium dikromat 0,1 N sampai warna berubah dari hijau menjadi merah violet. Next. Selanjutnya ada cara analisis penetapan besi 2. Sejumlah tertentu larutan yang mengandung besi 2 diasamkan, kemudian dititrasi oleh larutan kalium dikromat dengan bantuan indikator natrium difenilaminasulfonat sampai terjadi perubahan warna menjadi biru violet. Cara kerjanya, timbang 0,2 gram kawat besi pro analisis dengan cermat, larutkan dalam gelas kimia, lalu tambahkan asam, hangatkan di atas penanggas kukus atau di atas nyala api kecil sampai semua besinya melarut. Dinginkan, tambahkan 6-8 tetes indikator natrium difenilaminasulfonat. Lalu tambahkan 5 ml asam fosfat pekat. Dititrasi perlahan-lahan dengan larutan dikromat, aduk sampai warna hijau murni berubah menjadi hijau keabu-abuan. Teruskan titrasi dengan menambahkan larutan dikromat setetes demi setetes sampai muncul warna violet biru yang pertama. Lalu jika indikator yang digunakan adalah asam N-fenilantanilat, tambahkan 200 ml asam sulfat 1 molar, lalu 0,5 ml indikator, tambahkan larutan dikromat dengan mengocok sampai warna berubah dari hijau menjadi merah violet. Next. Yang terakhir ada cara analisis penetapan kromium dalam suatu garam kromium 3. Sejumlah tertentu garam kromium 3 dioksidasi oleh dikromat dengan bantuan perak nitrat sebagai katalis dan bantuan indikator asam N-fenilantanilat sampai terjadi perubahan warna menjadi merah violet. Cara kerjanya, tumbuk 6 garam bahan proanalisis menjadi bubuk halus dalam sebuah lumpang dari kaca atau akik, lalu panaskan selama 30-60 menit dalam tungku udara pada suhu 140 derajat Celcius sampai dengan suhu 150 derajat Celcius. Didinginkan dalam sebuah bejana dalam desikator, lalu timbang dengan cermat kira-kira 4,9 gram kalium dikromat yang telah kering dalam botol timbang. Lalu masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, larutkan dan dihomogenkan. Next. Selanjutnya ada reaksi-reaksi yang terjadi. Reaksi yang pertama yaitu 2C3+ ditambah dengan 3S2O8-2- ditambahkan dengan 7H2O menghasilkan Cr2O7 plus 6H2SO 4- plus 8H+. Reaksi yang kedua, 2S2O8-2- ditambahkan dengan 2H2O menghasilkan O2 plus 4HSO4-. Lalu reaksi yang terakhir, 2PbCrO4 plus 2H+ menghasilkan 2Pb2+ ditambah Cr2O7-2- plus H2O. Next. Kemudian masuk ke kelebihan dan kelemahan titrasi bikromatrometri. Kelebihan dari titrasi bikromatrometri yang pertama itu K2CRO
Cr2O7 merupakan larutan standar primer yang diciri-cirikan dapat diperoleh dalam derajat kemurnian yang tinggi, mempunyai berat ekivalen cukup tinggi, tidak bersifat higroskopis, bersifat inert terhadap HCl, padatan dan larutan sangat stabil. Kemudian kalium dikromat tidak direduksi oleh asam klorida dingin karena konsentrasi asam itu tak melampaui 1 atau 2 molar, sehingga tidak akan terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Kemudian larutan dikromat stabil terhadap cahaya. Kemudian kelemahan dari titrasi dikromatometri ini pertama itu kekuatan oksidasinya lebih lemah dan reaksinya lambat dibandingkan KME04 atau CE4. Kemudian warna hijau yang ditimbulkan oleh ion-ion Cr3+ yang terbentuk oleh reduksi kalium dikromat membuat tak mungkin untuk memastikan titik akhir titrasi. Sehingga perlu ditambah indikator redox yang memberi perubahan warna yang kuat untuk mencapai titik akhir titrasi. Next. Selanjutnya ada perhitungan. Nah, sebelum menggambar kurva titrasi, maka harus dipelajari terlebih dahulu cara mencari konstanta keseimbangan reaksi redoks. Nah, konstanta ini dipakai untuk mencari konsentrasi spesies yang terlibat dalam reaksi redoks pada saat titik ekuivalen terjadi. Potensial selnya akan bernilai 0 pada saat keseimbangan tercapai, atau dengan kata lain, penjumlahan potensial setengah reaksi reduksi sama dengan dan setengah reaksi oksidasi akan sama dengan 0. Dengan persamaan NER sebagai berikut. E sama dengan N0 dikurang 2,3026 dikali R kali T per N kali F dikali log reduksi B per oksidasi A. Nah, pada saat suhu 25 derajat Celcius ini, nilai dari 2,3026 dikali R kali T per F akan sama dengan 0,0516 per N. Nah, sehingga dapat dituliskan persamaan NER sama dengan N0 dikurang 0,05916 per N dikali log reduksi B per oksidasi A. Nah, pada saat reaksi redoks mencapai keseimbangan, maka nilai potensial reduksi akan sama dengan nilai potensial oksidasi. Sedangkan hubungan antara energi bebas dengan konstanta keseimbangannya dapat dituliskan dengan energi bebas sama dengan R dikali T dikali ln K, atau energi bebas sama dengan min N dikali F kali E. Nah, akan sama dengan min R kali T per ln K, min R kali T dikali ln K sama dengan min N kali F kali E. Nah, maka dapat dituliskan N0 sama dengan R kali T per N kali F dikali ln K. Secara umum, potensial larutan pada titik ekuivalennya dapat dicari dengan persamaan E sama dengan N1 dikali N01 plus N2 dikali N02 per N1 plus N2. Dengan syarat reaksi tidak melibatkan ion poliatomik seperti CrO4 dan tidak melibatkan ion hidrogen. Next. Selanjutnya, contoh bahan yang dianalisis. Contoh bahan yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode bikromatometri adalah Fe2+. Untuk penentuan Fe2+, ion klorida dalam jumlah sedang tidak memengaruhi titrasi ini. Penggunaan lain merupakan cara umum untuk penentuan oksidator yang diberi larutan baku Fe2+ berlebih. Dengan titrasi kembali kelebihan Fe2+ itu, cara ini digunakan dengan hasil baik untuk antara lain nitrat, klorat, permanganat, bikromat, dan peroksida organik. Next. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi ini adalah bikromatometri atau dikromatometri adalah titrasi redoks yang menggunakan senyawa dikromat sebagai oksidator. Senyawa dikromat merupakan oksidator kuat, tetapi lebih lemah dari permanganat. Kalium dikromat merupakan standar primer. Penggunaan utama dikromatometri adalah untuk penentuan besi 2 dalam asam klorida. K2Cr2O7 mudah sekali diperoleh dalam keadaan murni, tetapi juga agak rendah Be-nya yaitu 49,03. Reaksinya dengan Ki lambat, harus ditunggu beberapa lama sebelum dititrasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.